Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudari, pada tahun 1510, seorang biarawan muda bernama Martin Luther pergi ke Roma dengan membawa beban dosa yang sangat berat di hati nuraninya. Di sana ia menaiki skala sancta atau tangga suci, 28 anak tangga yang dipercaya pernah dipijak oleh Yesus di istana Pilatus. Tradisi saat itu mengajarkan bahwa jika seseorang menaiki tangga itu dengan berlutut sambil berdoa di setiap anak tangganya, ia akan mendapatkan pengampunan khusus. Luther melakukannya. Ia merangkak dengan lutut yang lecet, mencium setiap anak tangga, sembari keringat dan air mata bercucuran. Namun sesampainya di puncak tangga, alih-alih merasakan damai sejahtera, ia justru berdiri dan bergumam dengan hampa. Siapa yang tahu apakah semua ini benar? Segala upaya keras, rasa sakit, dan ritual itu ternyata tidak mampu membungkam rasa bersalah di hatinya. Ia sadar keringat manusia tidak akan pernah cukup untuk membeli perkenanan Allah. Saudaraku, berapa sering kita terjebak dalam pola pikir menaiki tangga seperti Luther. Kita mungkin tidak merangkak di atas tangga batu, tetapi kita sering kali berusaha menyuap Tuhan dengan kesalehan kita. Kita berpikir, jika aku melayani lebih sibuk, menyumbang lebih banyak, atau berdoa lebih panjang, maka Tuhan akan lebih mengasihiku. Kita mengubah hubungan dengan Bapa menjadi sebuah transaksi dagang. Kita lelah, namun hati kita tetap kosong. Rasul Paulus melalui ayat ini memberikan sebuah kebenaran yang memerdekakan, bahwa kita dibenarkan bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena siapa yang kita percayai. Kata dibenarkan di sini adalah istilah hukum. Artinya hakim mengetuk palu dan menyatakan kita tidak bersalah. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Adil menyatakan kita tidak bersalah, padahal kita berdosa? Bukan karena kita berhasil menaiki tangga moralitas, tetapi karena Yesus Kristus telah turun dari surga dan menyelesaikan hukuman itu bagi kita di kayu salib. Prestasi rohani kita tidak membuat Tuhan lebih mengasihi kita, dan kegagalan kita tidak membuat Dia mengurangi kasih-Nya selama kita meletakkan iman sepenuhnya kepada Kristus. Keselamatan adalah tangan Tuhan yang terulur ke bawah, bukan tangan kita yang mati-matian memanjat ke atas. Hari ini berhentilah berusaha membuat Tuhan terkesan dengan keringat kesalehanmu. Sebaliknya, hiduplah dalam ketaatan sebagai ucapan syukur karena Anda sudah diterima, sudah dikasihi, dan sudah dibenarkan. Lakukanlah segala kebaikan hari ini bukan supaya Anda selamat, tetapi karena Anda sudah diselamatkan. Amin, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Ampuni kami jika sering kali kami merasa harus bekerja keras untuk mendapatkan cinta-Mu. Terima kasih karena Engkau telah meruntuhkan tembok pemisah itu melalui Yesus Kristus. Tolong kami untuk berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai beristirahat dalam kasih karunia-Mu yang sempurna. Ajar kami melayani-Mu bukan karena beban, melainkan karena cinta yang meluap dari hati yang telah ditebus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.